Langit biru di atas Papua kini bukan lagi ruang kosong. Di balik ketenangan awan tropis, sedang terjadi pergeseran kekuatan yang mungkin akan menentukan masa depan Asia Pasifik. Dan di tengah pusaran itu, Indonesia bersiap menunjukkan taringnya. Dunia melihat, Australia waspada, dan Washington menahan napas. Karena untuk pertama kalinya dalam sejarah modern, Indonesia dikabarkan akan mendapatkan sesuatu yang selama ini hanya dimiliki negara dengan status superpower teknologi, akses kode sumber jet tempur mutakhir. Jet itu adalah Chengdu J-10CE versi upgrade, kebanggaan Tiongkok, kebanggaan industri kedirgantaraan Asia. Tapi yang membuat dunia tercengang bukan sekadar karena Indonesia berminat membeli jet ini, melainkan karena Cina menawarkan paket yang tidak pernah dilakukan oleh Barat. Full data link, sistem komunikasi militer terbuka, dan bahkan akses penuh terhadap kode sumber softwarenya. Sebuah kepercayaan strategis yang tidak diberikan Barat kepada Indonesia. Bagi sebagian orang, berita ini tampak seperti sekadar pembelian pesawat tempur. Tapi bagi mereka yang mengerti politik langit, ini adalah pergeseran paradigma, langkah berani Jakarta untuk tidak lagi bergantung pada standar Barat dan mulai mengukir jalan mandiri di antara dua kutub kekuatan dunia. Inilah hakikat non-blok. Selama bertahun-tahun, Indonesia membeli jet dari Amerika, Rusia, bahkan Eropa. Namun selalu dengan satu syarat yang merugikan, tidak boleh disentuh, tidak boleh dimodifikasi, dan tidak boleh dibuka sistemnya. Artinya, Indonesia membeli pesawat, tapi tidak pernah benar-benar memilikinya. Dan kini, dengan J-10C, semuanya berubah. Cina bukan hanya menjual pesawat, tetapi juga kunci rahasia di baliknya. Kode sumber berarti kendali penuh. Radar bisa disesuaikan, sistem IFF bisa diubah, integrasi rudal bisa dilakukan secara mandiri. Dan yang paling penting, tidak ada tombol off dari Washington atau Brussels. Ini adalah jawaban keras terhadap tekanan geopolitik yang belakangan datang dari selatan. Ketika Australia menandatangani perjanjian keamanan baru dengan Papua Nugini, banyak analis menilai langkah itu bukan sekadar soal kerjasama pertahanan, tapi lebih ke arah pengawasan dan tekanan strategis terhadap Indonesia. Dengan markas militer dan pangkalan logistik di Papua Nugini, Canberra kini hanya berjarak beberapa menit penerbangan dari wilayah Papua Indonesia. Inilah kenapa Papua akan terus bergejolak. Namun Indonesia tidak takut. Pembelian jet J-10C adalah jawaban tegas dari situasi geopolitik Asia Pasifik. Langkah mendekat ke J-10C bukan hanya soal harga atau performa, tapi tentang pesan strategis terhadap kawasan. Tepat beberapa bulan sebelumnya, Australia dan Papua Nugini menandatangani perjanjian pertahanan yang membuka jalan bagi kehadiran pasukan Australia di wilayah timur Indonesia. Sebuah langkah yang oleh banyak analis dianggap sebagai perluasan pengaruh Canberra ke Pasifik, persis di depan pintu rumah kita. Dan bagi Jakarta, ini adalah ancaman nyata terhadap kedaulatan di Papua. Disinilah peran J-10C menjadi vital. Pembelian jet Barat dalam situasi ini adalah bunuh diri politik. Jika gejolak Papua membesar dan OPM berlindung di Papua Nugini yang kini dilindungi oleh payung pertahanan Australia, TNI harus melakukan hot pursuit. Menggunakan jet Barat berisiko tinggi di grounded oleh pemasok karena campur tangan Canberra. Maka, J-10C yang sudah disterilkan. Kode sumbernya adalah jawaban militer yang elegan, sekaligus pernyataan geopolitik Indonesia. J-10C yang kebal sanksi memberikan kebebasan bermanuver penuh kepada TNI AU untuk mengejar target hingga ke perbatasan Papua Nugini, tanpa perlu meminta izin atau khawatir di grounded oleh tekanan asing. Bagi Cina, kesepakatan ini bukan sekadar transaksi senjata. Ini adalah bagian dari strategi shared technology diplomacy, bentuk baru diplomasi kepercayaan yang menempatkan Indonesia sebagai mitra sejajar, bukan pembeli. Dan bagi Indonesia, ini adalah batu loncatan menuju era baru pertahanan nasional, di mana teknologi asing tidak lagi menjadi penjara, tapi fondasi menuju kemandirian. Australia tentu memahami pesan ini. Selama ini mereka memandang Indonesia sebagai teman yang harus diawasi. Tapi dengan hadirnya J-10C,
posisi itu berubah. Kini, mereka harus berhadapan dengan tetangga yang tidak hanya punya kekuatan militer, tapi juga punya kontrol penuh atas sistemnya sendiri. Dalam istilah militer, itu berarti deterrence efektif, kemampuan menahan agresi tanpa harus menembak satu peluru pun. Dan jangan lupa, J-10C bukan pesawat sembarangan. Dengan radar AESA aktif, sistem pertahanan elektronik terintegrasi, kemampuan manuver setara jet generasi 4,5, serta mesin WS-10B buatan lokal Cina yang sudah terbukti tahan di segala kondisi, J-10C dirancang untuk menghadapi bahkan F-16 Block 70 sekalipun. Dengan rudal PL-15 jarak jauh, pesawat ini bisa menghantam target sejauh 200 km, bahkan sebelum radar musuh mendeteksi kehadirannya. Sekarang bayangkan kombinasi ini berada di tangan Indonesia dengan izin penuh untuk memodifikasi sistemnya. Artinya, TNI AU bisa mengintegrasikan rudal nasional atau bahkan sistem radar dari PT LEN dan PT DI langsung ke dalam pesawat. Sesuatu yang mustahil dilakukan jika membeli dari Amerika atau Eropa. Langkah ini juga menjadi peringatan bagi negara-negara di kawasan bahwa Indonesia bukan lagi pasar, melainkan pemain. Bukan lagi negara yang menunggu bantuan, tapi negara yang bisa menolak tekanan. Dan di mata Beijing, kepercayaan ini bukan hanya soal bisnis, tapi bagian dari strategi besar untuk membangun poros pertahanan Asia yang bebas dari dominasi Barat. Namun langkah ini tentu tidak datang tanpa risiko. Washington bisa saja menekan dengan embargo baru, seperti ketika Indonesia membeli Sukhoi Su-27/30 dari Rusia. Australia mungkin memperluas patroli intelijen di selatan Papua. Tapi sejarah menunjukkan, tekanan seperti itu justru membuat Indonesia semakin berdiri tegak. Seperti yang pernah dikatakan oleh Bung Karno, kita bangsa yang tidak bisa ditakut-takuti. Dan kini semangat itu terasa hidup kembali. Dalam kabar bahwa J-10C akan datang bersama paket pelatihan digital, laboratorium software, dan lisensi modifikasi. Sebuah langkah revolusioner yang diam-diam akan mengubah wajah TNI AU. Analisis dari lembaga seperti CAMS, China Academy of Military Science, bahkan menilai kolaborasi ini bisa menjadi model kerjasama militer baru di Asia Tenggara. Mutual Tech Trust atau diplomasi saling percaya berbasis teknologi. Sementara di sisi lain, CSIS dan RAND Corporation dari AS menganggap langkah ini berpotensi mengganggu stabilitas karena memberi Jakarta otonomi militer yang lebih luas di luar orbit Barat. Tapi bagi Indonesia, justru itulah tujuannya. Kemandirian sejati memang selalu mengganggu mereka yang ingin tetap berkuasa. Di atas sana, sayap J-10C mungkin berkilau di antara awan, tapi maknanya jauh lebih dalam dari sekadar pesawat tempur. Itu adalah simbol kebebasan untuk memilih jalan sendiri dan mempertahankan kedaulatan bukan dengan kata, tapi dengan kode. Australia akan membaca ini sebagai sinyal bahwa Indonesia bersiap menghadapi segala kemungkinan di Papua. Indonesia tidak takut, dan J-10C adalah manifestasi teknologi dari pernyataan tersebut. Bagaimana menurut Anda? Apakah J-10C versi upgrade dengan kode sumber yang dikuasai adalah strategi terbaik untuk menghadapi ancaman perjanjian Australia PNG dan mengamankan kedaulatan di Papua? Mari kita diskusikan di kolom komentar. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa.